Hai teman-teman, kita belajar bahasa Indonesia ya untuk SMP kelas 7 yang berjudul Menjadi Pembaca Efektif. Membaca adalah jendela dunia, bukan sekedar membaca Facebook atau membaca SMS dari berbagai ponsel pintar kita. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi, buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas kalian. Sementara buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Sebelum kalian melakukan tes soal nih, kalian perlu sekali mengenal merangkum buku. Nah, yang pertama harus tahu nih, rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyarikan sebuah gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok yang teks aslinya. Inilah contoh kutipan rangkuman buku fiksi. Nah, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Nono ketakutan. Kenapa dia tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Padahal dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Ada anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana. Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Setelah itu, Nono bertemu dengan gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Nono harus berperang melawan gerombolan semut hitam. Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman di Wulingi. Tapi sulit dia kembali karena dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu. Berkat kegigihannya, Nono bisa mengalahkan semua rintangan di dunia misteri dan kembali ke dunia nyata dan kembali ke rumah nenek buyutnya. Hai teman, kita lihat dulu nih untuk unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Nah, kita kenal dulu nih untuk unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Yang pertama yaitu bagian cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat isi buku, yang kelima menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan, yang terakhir nomor 7 sistematika. Nah, kita lihat dulu nih untuk unsur buku fiksi. Hampir sama ya. Yang pertama bagian cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima tema cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, yang terakhir nomor 7 penyajian alur cerita. Hai teman-teman, yang perlu kamu ketahui yang dinilai adalah segi kelebihan dan kekurangan buku non-fiksi. Dengan membaca buku, saat membaca, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul dan tema buku? Yang kedua, apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Yang ketiga, apakah garis besar isi buku? Apa isi tiap bab? Apa buku ditunjang oleh gambar atau foto, ilustrasi, tabel, grafik? Apakah cukup membantu memperjelas? Nah, selanjutnya bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematika mudah diikuti? Nah, yang selanjutnya, apakah
bahasanya mudah dipahami. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Hai teman, kita lihat dulu nih. Yang dinilai adalah segi kelebihan dan kekurangan buku fiksi. Dengan membaca buku, saat membaca, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan? Yang kedua, bagaimana pengarang mengembangkan latar berita? Yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Yang keempat, bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Yang kelima, apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? Yang terakhir, yaitu tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Ternyata teman-teman, untuk penilaian mencakup hal yang bagus dan yang kurang bagus pada buku fiksi dan non-fiksi, misalnya dilihat dari isi, bahasa, dan tampilan fisik. Hai teman online, inilah bagan struktur komentar terhadap buku. Terdiri dari yang pertama, data buku, yang kedua, info singkat tentang terbitan atau edisi. Yang ketiga, ringkasan cerita. Yang keempat, yaitu tanggapan penulis tentang cerita, penilaian terhadap buku, serta data penulis. Inilah contoh format umum. Terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, alamat penerbit, kota terbit, jumlah halaman, ukuran, cetakan. Hai teman-teman, sebelum kita latihan soal nih, kita harus mempelajari format khusus laporan buku fiksi. Di antaranya, yaitu latar dan alur, tokoh atau karakter, masalah dan solusi, serta pendapatmu.